Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Belajar seputar pembahasan materi juga soal-soal biologi. Teman-teman sekalian masih di acara Sukses UTBK atau SBMPTN juga ujian mandiri. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan sebuah materi yaitu pokok bahasan biologi sel. Di pertemuan yang keempat ini mudah-mudahan teman-teman masih menyimak video-video kami ini. Nah, perlu diketahui bahwa biologi sel memang banyak sekali tiap tahun keluar pada ujian-ujian UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman. Jadi, saya memiliki sekitar 6 pertemuan nih. Nah, ini adalah video yang keempat. Silakan teman-teman bisa berkunjung terlebih dahulu ke channel YouTube kami. Masih banyak soal-soal yang telah kami bahas, gitu ya, seputar persiapan UTBK ataupun SBMPTN biologi di tahun ini teman-teman yang update gitu ya. Oke, pada video kali ini saya sudah menyediakan sekitar 4 dan di sini 4 slide, nanti di belakang ada 4 slide lagi. Jadi sekitar 8 soal untuk saya bahas di pertemuan video kali ini ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke soal di sesi pertama 4 soal. Oke, kita akan bahas nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, di soal nomor 1 teman-teman bisa perhatikan bahwa katanya tempat pematangan sel-sel spermatozoa katanya adalah di oke. Di sini diminta tempat di mana spermatozoa ini dia matang. Oke, baik kita akan bahas ya. Nah, berbicaranya spermatozoa, teman-teman, berarti sebelum kita mengetahui di mana letaknya, tentu kita harus mengetahui dulu organ juga saluran reproduksi pada pria, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan kenal organ dan saluran terbesar yang dimiliki oleh organ kelaminnya laki-laki atau pria, itu seputar ada 4 hal ini. Selain nanti ada kelenjar-kelenjar yang menyertainya, gitu ya. Oke, kita bahas yang terpenting terlebih dahulu, yaitu yang pertama testis. Nah, testis ada di sebelah mana? Ini teman-teman, testis kalau kita lihat dari gambar gitu ya. Ini penampakan samping dan ini penampakan depan. Berarti ada 2 testis ini. Laki-laki dia memiliki 2 testis. Nah, testis ini teman-teman, dia merupakan tempat pembentukan sperma. Gitu ya. Jadi, letak pembentukan sperma itu dia diproduksi di bagian biji ini, yaitu yang kita kenal dengan nama testis ini. Nah, di dalam testis ini kalau saya perbesar gitu ya, dibelah secara melintang misalkan lalu diperbesar bagiannya, maka di dalamnya ini teman-teman terdapat tubulus seminiferus gitu ya. Saluran-saluran di mana tempat proses spermatogenesis berlangsung gitu ya. Jadi di sanalah lebih spesifiknya adalah di tubulus seminiferus yang berada di dalam testis inilah sebagai tempat pembentukan sperma atau kita kenal dengan nama spermatogenesis. Gitu ya. Nah, yang kedua, lari ke sebelah atasnya setelah sperma terbentuk, nanti dia akan keluar dari testis, nanti masuk ke dalam epididymis. Yang mana epididymis? Epididymis itu dia yang ini. Jadi yang seperti koma gitu ya. Ini dia. Epididymisnya. Ini dia epididymisnya ya yang seperti koma. Nah, epididymis ini teman-teman dia juga sama merupakan suatu saluran gitu ya. Hanya perannya berbeda dengan tubulus seminiferus. Nah, kalau epididymis setelah sperma terbentuk dari tubulus seminiferus, lalu sperma dia akan bergerak ke dalam epididymis untuk apa? Di sini terjadi proses spermiogenesis, gitu ya. Nah, apa itu spermiogenesis? Di mana sperma dimatangkan gitu ya, disimpan sementara untuk sampai siap dia bergerak gitu. Jadi epididymis itu dia perannya spermiogenesis atau pematangan sperma gitu ya. Nah, setelah sperma itu matang, maka dia akan siap dikeluarkan gitu ya lewat nanti saluran panjang yang namanya adalah vas deferens. Yang mana vas deferens itu? Ini saluran panjang setelah dari epididymis, panjang banget ini salurannya gitu ya. Nah, ataupun yang ini set, ini juga dari epididymis langsung ke atas. Ini dia vas deferens gitu ya. Ini salurannya panjang banget set.
Dari epididymis setelah dimatangkan, dia akan masuk ke dalam vas deferens. Nah, vas deferens juga sama, dia saluran. Salurannya ada dua berarti ya, kiri kanan sama juga. Oke, dia saluran yang dilalui sperma. Kalau ini dilalui sperma, nanti dari testis ke epididymis gitu kan ya. Nah, lalu ke vas deferens. Nah, dia saluran yang akan dikeluarkannya itu dia melalui vas deferens terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman di vas deferens ini sebelum keluar dia melewati uretra yang ini ya, sebelum dia keluar melewati uretra, nah nanti disimpan terlebih dahulu ada tempat penyimpanan spermanya di mana nanti disimpan terlebih dahulu di sini kalau tidak dikeluarkan, nanti sperma itu dia setelah dari vas deferens itu dia keluar tersimpan nanti di vesikula seminalis. Disinilah kantung spermanya. Jadi ditempatkan di situ. Nah, ketika dikeluarkan dari kantung sperma ini, vesikula seminalis, baru dia akan melewati namanya uretra, gitu ya. Akan melewati uretra, di mana uretra itu dia saluran pengeluaran sperma yang ada di dalam penis. Nah, juga uretra juga kalau teman-teman pipis juga air kencingnya itu dia melewati uretra itu, gitu ya. Jadi uretra selain dilewati oleh apa namanya sperma, nanti dia juga kalau teman-teman lagi pipis itu juga dilewati gitu ya saluran uretra ini. Nah, jika sperma itu dia tidak dikeluarkan, maka dia akan tersimpan di vesikula seminalis sampai dia apa namanya mencapai mencapai masa hidupnya. Kalau misalkan tidak dikeluarkan, maka sperma yang ada di vesikula seminalis apa yang akan terjadi? Dia akan mati dirombak oleh nanti organel-organel yang namanya lisosom gitu ya, dihancurkan. Lalu bagian-bagian yang masih bermanfaatnya tentu akan diserap lagi oleh tubuh. Untuk apa? Untuk proses pembentukan kembali sperma gitu ya. Nah, nanti di dalam misalkan vesikula seminalis ini teman-teman, kalau misalkan dia mau dikeluarkan gitu ya, nah, nanti dia akan melewati suatu saluran sebelum dia ke uretra itu dia akan nah ini kan saluran uretranya panjang tuh ya. Nah, nanti dia melewati sampingan-sampingannya. Di situ ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulboretralis. Nah, kelenjar prostat dia yang akan memberikan suasana basa gitu ya. Di mana apa namanya, selain nanti di vesikula seminalis itu setelah diberi nutrisi, lalu di kelenjar prostat dia diberi cairan yang sifatnya basa gitu ya untuk sebagai pertahanan sperma ketika dia masuki vagina gitu. Juga di kelenjar bulboretralis juga dia diberikan cairan yang nantinya ketika sperma dikeluarkan itu namanya bukan lagi sperma sebab campurannya sudah banyak kan ya. Sudah dicampur dari kelenjar bulboretralis, sudah dicampur dengan isi dari kelenjar prostat, sudah dicampur nutrisi dari vesikula seminalis, maka yang dikeluarkan itu namanya semen, gitu ya. Yang di dalamnya tadi ada sperma dan nutrisi dan ada cairan-cairan yang lain, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dia berkenaan dengan saluran atau organ reproduksi manusia, salah satunya di pria ya. Jadi, pematangan sperma itu dia tempat terjadinya di epididymis. Begitu ya. Oke, baik. Ini adalah soal yang pertama. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, ini dia soal yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan bahwa katanya oogenesis berbeda dengan spermatogenesis. Betul, proses pembentukan ovum berbeda dengan proses pembentukan sperma gitu ya. Dalam hal apa? Baik, kita akan lihat nih. Nah, berbicaranya spermatogenesis ataupun oogenesis, teman-teman, dia berbicara bagaimana proses pembentukan sel-sel gamet, gitu kan ya, yang dihasilkan pada pria ataupun pada wanita. Nah, berbicaranya oogenesis, nanti dia menghasilkan di dalam proses oogenesis itu di sana ada yang namanya oosit primer, gitu ya. Nah, oosit primer ini dia akan menghasilkan satu ovum dan yang fungsional gitu ya, yang berfungsi dan 3 polosit atau 3 badan polar gitu ya dan non fungsional, tidak berfungsi di situ gitu ya. Nah, jadi ovum dari proses oogenesis itu hanya dihasilkan satu buah. Sedangkan di dalam proses spermatogenesis gitu kan ya, dari satu spermatosit primer itu dia menghasilkan 4 spermatozoa di mana 4-empatnya fungsional. Nah, jadi berbeda kan ya antara proses pembentukan ovum di perempuan dengan spermatogenesis pada laki-laki gitu ya.
Nah, ini dia tempat perbedaan-perbedaan yang lebih menonjolnya. Tentu ketika kita lihat dari tempat berbeda ya. Spermatogenesis di testis, oogenesis ovarium. Hasilnya jadi 4 fungsional yang masing-masingnya N, sedangkan pada oogenesis 1 fungsional N, 3 lagi non fungsional atau badan polar, ya. Nah, prosesnya kalau di spermatogenesis itu sepanjang testis itu dia dalam keadaan sehat, maka dia terus-menerus terjadi proses spermatogenesis. Sedangkan pada perempuan itu atau genesis memiliki periode istirahat yang panjang yang disebut sebagai menopause gitu ya. Jadi ada fase berhentinya di mana ovum tidak lagi dibentuk gitu. Terus ukurannya sperma itu dia sama ukurannya empat-empatnya, sedangkan ovum itu dia ukurannya lebih besar dari badan polar yang dihasilkan. Jadi kalau ovum satu 3 badan polar, 3 badan polarnya itu lebih kecil daripada ovumnya gitu ya, dan ovum lebih besar ukurannya. Nah, waktunya dimulai pada saat pubertas selama hidup dia gitu ya. Kalau testisnya tidak bermasalah, maka selama dia hidup spermatogenesis terjadi. Sedangkan pada oogenesis pra-lahir, jadi pasca lahir, pasca pubertas hingga dia bertemu ketika fase menopause di mana tidak akan dihasilkan lagi gitu ya. Terus jumlahnya produksinya itu dia menghasilkan ratusan bahkan jutaan sperma gitu ya. Sedangkan hanya menghasilkan 1 ovum per bulan gitu ya. Ada juga dikarenakan ovariumnya 2 kiri kanan, bisa juga perempuan menghasilkan 2 ovum per bulan gitu ya. Oke, jadi lebih sedikit. Nah, itu dia teman-teman perbedaan antara oogenesis dengan spermatogenesis. Jadi, oogenesis berbeda dengan spermatogenesis gitu ya. Dalam hal apa? Jumlah kromosom sama, dia N, tipe pembelahannya sama, perangkat kromosomnya sama, fase-fase pembelahannya sama, kecuali jumlah gamet yang dihasilkan. Sperma itu 4, spermatogenesis itu 4, oogenesis itu menghasilkan 1 ovum yang fungsional gitu ya. Oke, seperti itu jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor ketiga. Di soal nomor 3, teman-teman bisa perhatikan bahwa katanya hasil akhir dari proses spermatogenesis yang terjadi pada testis, katanya melibatkan apa saja. Oke, siap, kita akan bahas gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa spermatogenesis itu dia di dalam pembelahannya itu dia memiliki induk sel gitu ya yang namanya spermatogonium. Induk sel spermatogonium ini dia memiliki kromosom sebanyak 2 kromosom. Maksud saya 2N gitu ya. 2N itu diploid. Diploid itu sekitar 46 kromosom gitu. Nah, dia melakukan pembelahan mitosis teman-teman gitu ya. Dia akan menghasilkan 1 spermatosit primer, satu lagi dia akan membentuk keluar gitu ya dari pembelahan mitosis itu, dia akan membentuk kembali sel cikal bakal spermatogonium lagi. Gitu ya. Jadi ada 2 sel yang dihasilkan dari pembelahan mitosis spermatogonium, satu menghasilkan spermatosit primer, satu lagi dia cikal bakal kembali lagi menjadi induk. Inilah alasan bahwa kenapa laki-laki tidak ada istilahnya menopause gitu ya selama testisnya dia dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, jadi setelah spermatosit primer terbentuk, dia 2N juga diploid, dia melangsungkan pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder di mana dia sudah N atau haploid. Spermatosit sekunder ini dia melangsungkan meiosis yang kedua menghasilkan spermatid. Nah, ini dia ada 4 buah spermatid yang masing-masingnya kromosomnya N. Lalu spermatid dia melangsungkan spermiogenesis gitu ya atau proses pematangan di epididymis menghasilkan 4 buah sperma yang fungsional di mana-mana masing-masing spermanya dia haploid seperti itu gitu ya. Jadi dia menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman hasil akhirnya itu adalah gamet dengan kromosomnya itu di mana dia haploid terus menghasilkan 4 sel spermatozoa fungsional 2 dan 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C gitu teman-teman ya. Oke, baik. Ini soal yang ketiga berarti ya. Oke, selanjutnya adalah soal di sesi terakhir. Ini soal nomor 4. Disebutkan bahwa
Meiosis katanya terjadi pada tumbuhan jagung, dapat diamati pada proses apa? Oke, di sini kata kuncinya meiosis. Berarti kalau meiosis itu dia proses pembelahan atau proses di mana terjadi pada pembentukan sel-sel gamet. Berarti kalau terjadinya pada sel-sel gamet, teman-teman, otomatis. Nah, di situ kita berbicara sel-sel kelamin. Berarti ya kalau tidak berbicara ovum, berbicara sperma, gitu ya. Itu dia pembelahan meiosis. Oke. Nah, apa yang dihasilkan sebetulnya sudah kita jawab bahwa pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anak di mana jumlah kromosomnya itu teman-teman setengah dari induknya. Otomatis ini berbicara sperma dan ovum berarti ya. Berbicara apa? Berbicara proses perkembangbiakan atau berbicara seksual dalam suatu proses pembentukan gamet atau gametogenesis gitu ya. Berarti cari jawabannya yang berbicaranya sel-sel gamet di mana dibentuk. Kalau laki-laki misalkan kita tidak berbicaranya tumbuhan dulu, laki-laki di testis, perempuan di ovarium. Nah, kebetulan di soal menanyakan organ kelamin jagung pada tumbuhan ini, berarti kalau pada tumbuhan udah gampang gitu ya. Kita cari aja organ kelaminnya. Oke, ini adalah tambahan konsep yang kedua di mana proses meiosis itu dia melibatkan dua tahap, betul gitu ya. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana ciri-ciri pembelahan meiosis itu jumlah sel anak dia menghasilkan 4 buah, terjadi pada sel-sel kelamin. Ini kata kuncinya nih sel kelamin. Jumlah kromosom sel anak setengah dari induknya. Jadi cari dari 1 dan 4 mana yang berbicara sel kelamin gitu ya. Berarti jawabannya hanya pembentukan tepung sari atau serbuk sari. Ini berbicara organ kelamin jantan berarti ya. Ujung akar, biji, dan batang tidak berbicara organ perkembangbiakan. Salah itu ya. Berarti 4 saja. 4 saja itu adalah jawabannya D. Gitu ya. Oke, sip. Nah, kita masuk ke sesi yang keduanya di mana saya juga sudah menyediakan 4 soal. Oke, kita masuk ke soal nomor yang kelima. Oke, ini dia teman-teman. Di soal nomor 5 katanya selama interfase atau fase istirahat katanya terjadi apa saja. Oke, berarti interfase itu dia sebelum masuk ke fase mitotik gitu ya, ke fase mitosis. Oke, baik. Nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwa pada fase interfase ini dia melibatkan 3 buah proses. Jadi kalau saya punya lingkaran gitu ya, 100% lingkaran ini, maka interfase itu adalah fase terlamanya, di mana di dalamnya ada G1, ada S, dan ada G2. Ini adalah interfase. Setelah interfase beres menyelesaikan G2, baru dia masuk ke fase M, di mana mitosis terjadi gitu ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase gitu. Nah, interfase sendiri juga dia di mana ada G1. G1 itu adalah ada tahap di mana proses pertumbuhan. Di sana terjadi pertambahan ukuran, volume, pertumbuhan terjadi pada sel itu, gitu ya, pertumbuhan awal. Setelah pertumbuhan awal dia terjadi, dia masuk ke fase S di mana konsentrasi dari fase S itu adalah untuk mensintesis materi genetik. Dalam hal ini adalah DNA. Gitu ya. Nah, setelah selesai dia masuk ke fase G, di sini masih melakukan proses pertumbuhan gitu ya. Selain itu dia persiapan untuk masuk ke fase mitosis. Jadi di sana apa persiapannya? Pembentukan organel-organel sel harus dipersiapkan gitu ya, diperbanyak, checkpoint terjadi di situ sebelum melakukan proses mitosis. Disiapkan dulu gitu ya. Hal-hal yang memang berhubungan dengan proses-proses yang nanti dipakai pada tahapan mitosis gitu. Itu di G2 gitu ya. Jadi interfase dia melibatkan apa? Yang pertama terjadi duplikasi DNA di fase S, yang kedua sel tumbuh dan bertambah volumenya di G1 juga di G2 gitu ya. Nah, itu adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah jawabannya B gitu ya. 1 dan 3. Oke, teman-teman, itu dia soal yang nomor 5. Soal nomor 6, kita perhatikan lagi di soal nomor 6 disebutkan bahwa gluconeogenesis, oh ini proses pembalikan gitu ya. Oke, pembentukan glukosa. Dapat terjadi bila ada penurunan asupan glukosa di dalam sel katanya bersumber dari karbohidrat.
Nah, gluconeogenesis dapat bersumber dari apa? Oke. Jadi ketika glukosa turun, glukosa dibentuk dari apa saja. Nah, itu nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwa nanti glukosa itu dia memiliki bahan-bahan untuk pembentuknya. Bisa dari apa saja. Itu dia namanya gluconeogenesis, pembentukan kembali glukosa dari bahan-bahan tertentu ya. Nah, siapa saja bahannya? Ini dia bahannya. Oke, ketika proses sintesis atau pembuatan glukosa, kadar glukosa dalam darah turun gitu kan ya. Nah, hal ini nanti ketika menipis, habis, maka akan terjadi proses glucogenesis. Bahannya apa? Nanti bahan yang digunakan untuk pembentukannya itu nanti bisa dari asam piruvat, bisa dari asam laktat, dari asam amino ataupun gliserol dengan proses seperti ini, teman-teman. Gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan kembali glukosa gitu ya. Jadi reaksi balik. Apa bahannya? Bisa dari asam piruvat akan dirubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat kembali, dirubah menjadi glukosa 6 fosfat kembali, lalu dia akan menjadi glukosa kembali. Ini reaksi balik gitu ya. Kan di glikolisis itu glukosa dipecah menjadi asam piruvat kan ya, itu glikolisis. Sekarang pada gluconeogenesis itu adalah terjadi reaksi balik. Nah, di mana asam piruvat dibentuk kembali jadi glukosa. Satu, berarti bisa dari asam piruvat. Yang kedua, bisa dari gliserol. Gliserol itu adalah monomer dari lemak, teman-teman, gitu ya. Reaksi baliknya adalah gliserol ini dia akan dibentuk menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, lalu jadi glukosa 6 fosfat, lalu terbentuk glukosa. Sedangkan asam lemaknya gitu ya, asam laktat dengan apa namanya? Asam amino, teman-teman, reaksi baliknya itu dia dua-duanya dipecah jadi asam piruvat terlebih dahulu. Ini asam amino adalah apa namanya? Monomer dari protein. Nah, sedangkan asam laktat ini adalah kapan terjadi asam laktat ketika kondisi proses fermentasi, misalkan di sel-sel otot. Maka laktat bisa kembali dirubah jadi asam piruvat, nanti dibentuk kembali glukosa. Juga asam amino seperti itu ya. Kalau kekurangan kadar glukosa dalam tubuh, maka reaksi balik terjadi atau gluconeogenesis terjadi. Seperti itu ya. Itu bahan-bahannya. Jadi semuanya ini bisa kita dijadikan sebagai sumber untuk pembentukan glukosa jika glukosa di dalam darah menurun. Gitu ya. Oke, sip. Pintar. Jadi jawabannya semuanya benar. Berarti E ya. Oke, itu dia soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor yang ke-7. Di soal nomor 7 ini, perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis. Tadi sudah dibahas gitu ya. Nah, nggak apa-apa lah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini namun ternyata ini ditanyakan ulang. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman banyak soal-soal yang diulang ya. Jadi teman-teman kalau mempelajari terus apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan di tahun ini teman-teman menjumpai soal-soal yang persis sama, gitu ya. Oke, berbicaranya pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, pada pembelahan mitosis terlebih dahulu teman-teman bahwa dia terjadi pada sel eukariotik, di mana sel eukariotik yang terjadinya itu adalah sel-sel somatis. Apa itu sel somatis? Sel tubuh, gitu ya. Jadi berbicaranya sel tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali berbicara sperma dan ovum. Itu adalah pembelahannya meiosis, gitu ya. Oke. Nah, di mana misalkan sel-sel kelamin itu dia pembelahannya meiosis, tidak berbicara mitosis. Gitu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pada pembelahan mitosis nanti meliputi ada profase, metafase, anafase sampai telopase. Sedangkan pada meiosis, proses tersebut terjadi 2 kali. Nah, itu dia perbedaannya gitu ya. Proses tersebut terjadi 2 kali, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1. Profase 2, metafase 2. Seperti itu ya. Jadi ada 2 kali proses kalau pada meiosis. Itu bedanya. Terus yang ketiga, hasil akhir dari pembelahan mitosis, teman-teman, diperoleh 2 anakan yang identik dengan induknya. Sedangkan pada meiosis, dia menghasilkan 4 anak, di mana kromosomnya setengah dari induknya, atau haploid. Gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau mitosis menghasilkan 2 sel anak, di mana diploid dua-duanya, jadi sama dengan induk. Sedangkan kalau meiosis 4 sel anak yang dihasilkan dari satu induk, sel anaknya itu dia haploid, berbeda dengan induknya ya, setengah dari induknya. Itu dia konsep yang ketiga.
Dan ini dia konsep tambahan untuk melengkapinya. Nanti pada pembelahan mitosis, nah ini adalah sel-sel bertujuan untuk pertumbuhan, penggantian sel-sel yang mati, perbaikan jaringan yang rusak, gitu kan ya. Sedangkan pada meiosis tujuannya adalah untuk menghasilkan sel-sel kelamin, baik betina ataupun jantan, gitu ya. Nah, pembelahan mitosis terjadi nanti 1 kali pembelahan, tadi sudah dibahas, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan diploid, sudah dibahas tadi barusan. Terus 4 sel anak kalau pada meiosis, di mana sel anak yang dihasilkan 4-nya itu dia haploid, N, gitu ya. Oke, itu dia seputar perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Oke, baik. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah A. Gitu, gampang ya jawabannya. Oke, ini dia nomor 7. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir pada video kali ini. Di soal terakhir disebutkan bahwa pada proses spermatogenesis katanya terbentuk sel-sel berikut. Oke, apa saja yang ada berarti ya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, pada spermatogenesis itu dia proses pembentukan sperma tentunya ya di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus, gitu ya, di testisnya itu di situ. Nah, pembelahannya ini sudah kita bahas, sudah kita ceritakan di mana spermatogonium dia jadi spermatosit primer, jadi sekunder, jadi spermatid dan diakhiri dengan pematangan spermatid menghasilkan 4 spermatozoa gitu ya. Ini dia. Nah, kalau lengkap penjelasan yang ini yang tadi saya katakan di soal sebelumnya teman-teman, ini adalah secara rincian saya tuliskan apa yang saya jelaskan bagaimana mekanisme spermatogenesis itu dia dimulai. Yang tadi saya sebutkan mulai dari induknya gitu ya sampai dia terbentuk sperma. Ini sudah saya rangkumkan kata-katanya jikalau teman-teman lupa itu ya kata-katanya sudah saya simpan. Artinya hasil yang terbentuk atau maksudnya sel-sel yang terbentuk atau ada di dalam proses spermatogenesis itu yang melibatkan semuanya. Di situ ada sel-sel spermatosit primer, ada spermatid, ada spermatozoa, ada spermatogonium. Gitu ya. Oke, sip. Kalau misalkan diminta hasil, di sini hasil akhir kan spermatozoa. Ini nomor 3 saja. Nomor 3 saja kan nggak ada jawaban. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau pada spermatogenesis terbentuk. Kalau terbentuk kan harusnya jawabannya spermatozoa kan ya. Tapi di sini dia posisinya di nomor 4. Nomor 4, nomor 3. Nomor 3 apa namanya? Di nomor 3 itu nggak ada jawaban 3 gitu ya. Nah, berarti di situ kita ambil aja semuanya gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah soal yang terakhir pada konsep biologi sel. Oke, nanti kita balik lagi pada menu pertama, itu ya, itu dia. Oke, di pertemuan kali ini sudah saya cukupkan sekian, teman-teman. Ini yang terakhir saya sebutkan. Terima kasih gitu ya di pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman bisa pelajari persiapan UTBK atau SBMPTN seputar materi biologi sel gitu ya. Yang tiap tahun itu dipastikan keluar teman-teman. Jadi ini baru tahapan pertemuan yang keempat berarti ya. Nanti saksikan video selanjutnya saya akan membuat masih di pokok bahasan biologi sel sekitar ada 6 kali pertemuan gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.